Shalom, salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Semoga hari ini hari yang penuh sukacita bagi kita, karena kasih Tuhan senantiasa menyertai. Sebelum kita memulai segala aktivitas, mari kita siapkan hati menyambut firman Tuhan. Kita bersatu teduh. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Rabu 15 Desember 2021, tertulis dalam Lukas 21 ayat 27. Demikianlah dikatakan, pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Keajaiban. Kedatangan Yesus adalah suatu keajaiban. Bagaimana Dia adalah Allah yang mengosongkan dirinya sendiri menjadi manusia, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama seperti saudara dan saya. Bahkan pengorbanannya melebihi dari apa yang pernah dilakukan manusia. Dia rela berkorban, mengorbankan dirinya, bahkan sampai mati di kayu salib. Itu bisa kita baca di dalam Filipi 2 ayat 7-8. Sejak lahirnya pun Yesus adalah suatu keajaiban, di mana kelahirannya sebagai manusia bukanlah dengan proses yang biasa seperti proses lahirnya saudara dan saya. Dia dilahirkan oleh karena kuasa Allah di luar jangkauan nalar manusia, di mana Yesus dikandung oleh Roh Kudus dan dilahirkan oleh Maria yang adalah perempuan biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus yang adalah Allah menjadi manusia untuk menebus dosa-dosa kita. Dia datang ke dunia dengan cara yang luar biasa. Dan pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dia melintasi awan dan mengatasi langit dengan penuh kuasa dan kemuliaan. Bila sebelumnya Yesus dipandang rendah dan ditolak orang, pada waktu itu Ia akan datang dalam kemuliaan yang besar. Kedatangannya bukanlah sesuatu yang mendadak atau tiba-tiba. Tuhan sudah mengutus para nabi dan rasulnya untuk memberitakan kedatangannya kembali, di mana Dia Yesus Kristus datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Setiap kita akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita perbuat selama kita hidup di dunia. Ketika Yesus datang kembali, ini adalah berita sukacita bagi mereka yang percaya dan hidup seturut firman-Nya. Bagaimana dan seperti apapun cara kedatangannya, orang percaya akan siap dan penuh semangat menantinya. Dan bagi orang yang percaya kepada Kristus, dia tidak perlu lagi khawatir, karena hari itu akan menjadi hari penyelamatan yang membawa kesukaan. Di dalam ayat 28, apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Kedatangan Yesus dimulai dengan banyak tanda-tanda. Tentu tanda-tanda ini bukanlah untuk membuat kita menjadi takut, melainkan kita semakin siap siaga. Tidak panik, tidak juga cuek dan acuh. Tidak lagi mau terseret arus duniawi, tetapi bangkit dan mengangkat wajah menatap penuh harapan akan kedatangannya untuk menyelesaikan karya keselamatan. Meskipun kita tidak tahu persis hari dan jamnya, kita meyakini bahwa waktunya pasti akan tiba. Dan penghakiman Tuhan itu pasti akan terjadi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Kini kita sedang berada dalam masa penantian, yakni menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Bila saudara telah percaya kepada Kristus, bersyukurlah dan teruskanlah percaya, serta hiduplah terus dalam pengharapan dan kesetiaan kepadanya. Sampaikan berita kebaikan dan pengharapan ini kepada semua orang, terlebih kepada mereka yang belum mengenal Tuhan. Karena hanya orang yang beriman sajalah, yaitu orang yang beriman kepada Yesus Kristuslah, yang dapat diselamatkan dari murka Allah oleh karena dosa-dosanya telah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih Tuhan menguatkan dan mempersiapkan hati kita untuk siap menyambut kedatangannya. Kuat dan teguhlah dan tetap menjadi pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini, yang setiap hari firman Tuhan mengingatkan kami akan kedatangan Tuhan. Dan biarlah segala tanda yang sudah Tuhan beritakan kepada kami tidak membuat kami takut, tetapi kami semakin siap siaga untuk menyambut kedatangan-Mu. Dan ketika Engkau datang ya Tuhan, kami didapati tetap setia. Setia menjadi anak-anak-Mu yang terbaik, setia di dalam melakukan firman-Mu di setiap kehidupan kami. Kuatkan dan mampukan kami untuk terus menjadi yang terbaik di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini. Kiranya apapun yang kami kerjakan, Tuhan berkenan dan Tuhan memberkati. Biarlah buah dari pekerjaan kami boleh kami pakai dengan baik, dan Tuhan mau memberkati kami sehingga kami berguna dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati hidup kami, keluarga kami, saudara-saudara kami dimanapun berada. Biarlah kasih Tuhan tetap menguatkan dan memampukan kami menjalani hari-hari. Terima kasih Bapa, hanya di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian.